Bab 16. Waktu yang disepakati telah tiba. Claire Sen tak berani pulang ke rumah keluarga Ye, ia menumpang di rumah Sally Han hingga malam, baru kemudian pulang. Dalam perjalanan pulang, ia berencana untuk mandi dulu lalu segera tidur. Jika melihat lampu telah dimatikan, seharusnya Golden Ye takkan tega membangunkannya. Tapi Claire Sen tak menyangka, rupanya Golden Ye pulang lebih awal. Saat ia memasuki kamar, Golden Ye baru saja selesai mandi. Arthur Xiao berdiri di belakangnya sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Melihat kedatangan Claire Sen, ia hanya memandangnya sejenak, lalu mengalihkan pandangannya. Tak mempedulikannya. Baguslah, pikir Claire Sen dalam hati. Ia berjalan ke lemari, mengambil baju ganti, dan masuk ke kamar mandi. Claire Sen berlama-lama di kamar mandi. Ia merasa takut menghadapi Golden Ye saat keluar nanti. Tok-tok. Saat Claire Sen sedang melamun, terdengar suara dingin Golden Ye dari luar. Apakah kamar mandi ini milikmu? Sampai kapan kau hendak berada di dalam? Mendengarnya, Claire Sen terkejut dan hampir saja jatuh. Untunglah ia sempat berpegangan pada tembok. Sebentar lagi selesai, Claire Sen mematikan shower, meraih handuk, dan dengan cepat mengelap tubuhnya, lalu mengenakan pakaiannya. Ia ingin berlama-lama bersembunyi, tapi Golden Ye tak membiarkannya. Maka saat keluar, rambutnya masih sangat basah dan kusut. Air dari rambutnya membasahi pakaiannya. Kau ingin menggunakannya? Aku sudah selesai. Setelah berkata, Claire Sen dengan hati-hati berjalan mengitarinya. Sret. Saat ia melewatinya, Golden Ye tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya. Claire Sen menatap tangannya, dan dengan terbata-bata bertanya, apa yang kau lakukan? Golden Ye memutar kursi rodanya ke arahnya, waktu yang disepakati telah tiba. Katanya dengan tegas. Ekspresinya sangat garang. Claire Sen tak pandai berbohong, maka ia tak berani menatap matanya. Ia berkata dengan lirih, aku telah mengaborsi anak itu. Benar. Ia sangat bodoh. Ia tak mempunyai rencana apapun. Ia juga tak tahu bagaimana cara membujuk Golden Ye agar bersedia menerima anak itu. Karena ia juga tak mengetahui asal-usul anak itu, yang diketahuinya hanyalah, anak itu telah tumbuh di perutnya. Jika ia mengaborsinya, bukankah ia adalah seorang pembunuh? Benarkah? Dengus Golden Ye. Claire Sen sangat gugup hingga bulu matanya gemetaran, suaranya semakin lirih, aku benar-benar sudah mengaborsinya. Setelah berkata, ia mengeluarkan sebuah kertas dari kantongnya dan menyerahkannya pada Golden Ye. Ini buktinya, bacalah. Golden Ye tak meraihnya. Suasana ruangan itu terasa mengintimidasi. Claire Sen menundukkan kepala, rambutnya yang basah masih meneteskan air. Benar-benar sudah, Claire Sen kembali berkata, tapi suaranya sama sekali tak terdengar percaya diri. Golden Ye mendengus dan meraih kertas di tangannya, siapa yang begitu berani membuatkan sertifikat palsu untukmu, untuk menipuku? Ia meremas-remas sertifikat itu dan melemparnya ke lantai. Claire Sen mendongak, tubuhnya gemetaran, kau. Tangan Golden Ye mencengkeram pergelangan tangannya dengan semakin kuat. Claire Sen mengernyit kesakitan, tapi hanya menggigit bibirnya dan tak mengatakan apapun. Sudah kuduga, kau adalah seorang pembohong. Golden Ye menariknya, lalu menyerahkan sebuah kantong klip kecil ke tangannya. Claire Sen menunduk dan melihat sebutir pil di dalam kantong klip itu. Wajahnya memucat, tangannya gemetaran dan berusaha membuang pil itu, tapi Golden Ye mencengkeram tangannya dengan erat. Yang paling kubenci dalam hidupku adalah seorang wanita sepertimu, egois tapi berpura-pura lugu, menghancurkan keluarga orang lain, membawa anak orang lain masuk ke keluarga dengan tujuan licik, dan masih ingin hidup dengan tenang. Ia membuka plastik klip itu, lalu menyeringai. Bukankah kau ingin tinggal di rumah keluarga Ye? Telanlah pil ini, dan aku akan membiarkanmu tinggal di sini sebagai istriku. Tanpa berpikir, Claire Sen langsung mengetahui pil apakah itu. Wajahnya memucat dan tubuhnya gemetaran. Tidak, tak mau.
Golden Ye, percayalah padaku, sertifikat itu asli. Aku telah mengaborsi anak itu, percayalah padaku. Golden Ye menatapnya dengan dingin, tangannya membuka paksa mulut Claire Sen, dan tangan satunya mencekokkan pil itu. Claire Sen terus meronta, tapi tenaganya kalah dari Golden Ye. Ia sama sekali tak bisa melepaskan diri dari cengkeramannya dan hanya bisa melihatnya memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Pil itu terurai di lidahnya, rasa pahitnya membuat perut Claire Sen terasa mual. Lepaskan. Telanlah, Golden Ye menutup mulutnya dengan kasar, berusaha memaksanya menelan pil itu, ia melakukannya tanpa belas kasihan. Claire Sen tiba-tiba mengeluarkan suara muntah. Golden Ye mengerutkan kening. Melihat ia benar-benar akan muntah, akhirnya ia melepaskannya. Detik berikutnya, Claire Sen berlari dengan cepat. Golden Ye melihat sosok mungil itu berlari ke kamar mandi dan muntah di wastafel. Ia menatapnya dengan geram, matanya berkilat marah. Claire Sen memuntahkannya di wastafel, tapi rasa pahit pil itu masih terasa di lidahnya. Membuatnya terus merasa ingin muntah. Untunglah, pil itu berhasil dimuntahkannya, ia tak menelannya. Setelah beberapa saat, barulah kondisi Claire Sen kembali pulih. Ia membersihkan wastafel, lalu terduduk lemas di toilet. Ia baru mandi, tapi kini wajahnya dipenuhi keringat. Perutnya sangat sakit. Claire Sen dengan spontan memegangi perutnya. Ia ingat, ia telah memuntahkan pil itu, tapi kenapa perutnya sangat sakit? Mungkinkah ia telah menelan sebagian tanpa sepengetahuannya? Memikirkannya, Claire Sen menjadi panik. Wajahnya memucat, ia berjalan keluar dari toilet sambil memegangi perutnya. Golden Ye menatapnya, mau kemana? Claire Sen tak menjawab, ia memaksa untuk keluar, berhenti. Bentak Golden Ye. Sosok mungil itu menghentikan langkahnya, lalu tiba-tiba jatuh pingsan. Bersambung.